Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, yang kami muliakan, kami hormati Ketua Yayasan Darussalam Surabaya, Haji Laura Maliki Muhyiddin, yang kami muliakan dan kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Putra dan Putri Darussalam Surabaya, Kiai Haji Raden Makmun Idris dan Abuya Zubair bin Abdul Aziz, yang kami hormati Direktur Lembaga Pendidikan Islam Darussalam Ustadz Abdul Khalik, yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Darussalam Ustadz Muhammad Ismail SPD, beserta yang saya hormati para Dewan Guru yang ada di lingkungan Yayasan Darussalam Surabaya. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama selalu mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan atau keimanan, sehingga kita bersama-sama dapat menghadapi musibah atau pandemi yang tahun ini sebenarnya tahun ajaran baru bertatap muka di kelas, tapi karena ada pandemi COVID-19 ini, kita dengan media virtual atau dengan media video, semoga tidak mengurangi esensi atau isi dari pembelajaran kita di masa tahun ajaran baru 2020-2021. Insya Allah kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keselamatan, dan semoga segera berakhir pandemi COVID-19 ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada imam kita, pemimpin umat dunia, yaitu Baginda Muhammad SAW. Semoga terlimpah curahkan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semua kita kelak dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya diberikan amanat, diberikan tugas oleh kepala madrasah, yaitu menyampaikan materi-materi masa ta'aruf siswa madrasah yang ada di lingkungan Madrasah Aliyah Darussalam. Tidak sama dengan tahun-tahun yang kemarin atau tahun-tahun sebelumnya, bahwasanya khusus pada tahun pembelajaran ini kita bertatap muka dengan media video atau virtual. Jadi saya harap nanti siswa atau siswi baru yang melihat tayangan video ini untuk bisa memperhatikan dengan baik. Kurang lebih mungkin durasi waktunya 20 menitan untuk menyampaikan materi masa ta'aruf siswa madrasah tahun 2020-2021 atau yang
disingkat dengan Matsama. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Rahmat Perwita, Atmaja Sarjana Sosiologi. Saya di sini diberikan amanat sebagai Wakil Kepala Madrasah di bidang kesiswaan. Kemudian nanti mata pelajaran yang saya ampu, yang saya ajarkan yaitu mapel sosiologi sesuai dengan keilmuan saya waktu saya masih kuliah dulu. Tanpa berpanjang lebar supaya tidak membosankan, kita langsung aja masuk ke materi masa ta'aruf siswa madrasah atau Matsama 2020-2021. Silakan untuk diperhatikan dengan baik. Baik, pada slide yang pertama, judul dari materi ini yaitu masa ta'aruf siswa madrasah tahun ajaran 2020-2021 di lingkungan Madrasah Aliyah Darussalam, Simokerto, Surabaya, beralamat Jalan Tambak Madu 2 nomor 5963. Ini emailnya dari Mas Darussalam, dan ini ID Darussalam Mas. Kemudian ini saya kasih animasi I Love Madrasah. Ini karikatur yang mengajak kita untuk sekolah di madrasah, dan ini logonya dari MA Darussalam, dan ini logo dari Kementerian Agama. Sebelum kita masuk ke materi inti, saya akan jelaskan dulu intermezzo atau kenapa kita harus mengikuti kegiatan Matsama. Dalam lingkungan dinas pendidikan ada nama yang dulu namanya masa orientasi siswa. Itu kalau dalam lingkungan dinas pendidikan. Kemudian diganti lagi dengan nama layanan orientasi siswa. Itu kalau dalam lingkungan dinas pendidikan. Sedangkan dalam lingkungan Kementerian Agama, karena kita berbasis pada keagamaan, khususnya agama Islam, maka beda dengan namanya di dinas pendidikan. Namanya yaitu masa ta'aruf siswa madrasah atau disingkat dengan nama Matsama. Sebenarnya sama nama LOS Matsama itu sama intinya. Maksudnya yaitu memperkenalkan lingkungan sekolahan di siswa-siswi yang baru untuk dia lebih mengenal lagi sekolahannya, madrasahnya, agar tahu nanti misi dan visinya dia masuk ke sekolah itu untuk apa atau tujuannya untuk apa. Intinya gitu, supaya dia lebih betah atau lebih nyaman tinggal selama sekolah di tempat itu, khususnya di Madrasah Aliyah Darussalam. Apalagi kita berbasic pada agama, jadi nanti beda dengan pelajaran sekolahan umum. Jadi di sini banyak materi-materi yang mengajarkan tentang keagamaan lebih mendalam. Mungkin itu sekelumit intermezzo dari kenapa siswa baru harus mengikuti masa ta'aruf atau masa perkenalan siswa madrasah tahun 2020-2021. Oke. Semboyan atau moto dari madrasah sendiri ya
ada dua, madrasah lebih baik madrasah, madrasah hebat, madrasah bermartabat. Jadi itu perlu diingat-ingat ya, di mutu atau slogan kita sebagai siswa madrasah, yaitu madrasah lebih baik madrasah, dan madrasah hebat, madrasah bermartabat. Oke, kita lanjutkan slide yang berikutnya. Ya, selamat datang peserta maksama. Persiapkan diri Anda, silakan diperhatikan dengan baik. Kalau kita bertatap muka mungkin bisa kita berjumpa, tapi karena dengan virtual saya nggak bisa melihat Anda semua. Anggap saja saya sudah melihat Anda, ya. Silakan Anda siapkan kuotanya, beli yang agak besaran sedikit ya, yang 8 GB, jangan yang 1 GB, nanti waktu streaming videonya keputus ya, nggak sampai habis ya. Atau nyari wifi gratisan, nah, biasanya gitu ya anak-anak. Oke, selanjutnya ini biodata saya ya, tadi yang waktu di awal, waktu pembukaan sudah saya perkenalkan dulu. Nama saya ini Ahmad Perwita A, sarjana sosiologi. Ini alamat rumah saya. Kalau mau ngirim paket ke saya silakan, saya tunggu. Kalau enggak ya jangan dikirim ya. Cuma bercanda saya. Kemudian hobi saya paling suka membantu orang ya. Orang apapun saya bantu. Ya, cita-cita saya dari dulu, dari kecil itu memang kepingin jadi guru. Atau istilahkan digugulan ditiru. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu digugu itu diperhatikan atau didengarkan omongannya, ditiru diikuti perilakunya. Maka hati-hati setiap tindak tanduk guru atau perkataan guru, baik itu secara sengaja atau tidak sengaja, atau bagus atau jelek, pasti sedikit akan ditiru oleh muridnya. Status, maaf saya sudah mengecewakan kamu, saya sudah menikah ya. Mohon maaf kalau ada yang tanya status, jadi karena ini cuma bercanda ya. Saya sudah menikah, anak saya sudah 2, tapi tolong jangan gak tanya Pak ya. Saya cuma memperkenalkan diri. Moto sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas manfa'uhu linnas. Manusia yang baik itu bukan dilihat dari penampilannya, bajunya, bukan dilihat dari make upnya atau kendaraannya, tapi manusia yang baik itu bermanfaat bagi orang lain. Kemudian ini email saya, perwita42@gmail.com. Ini tolong dicatat. Ini akan berhubungan dengan pembelajaran kita secara daring atau secara online. Jadi setiap tugas, mungkin saya memberikan tugas secara grup. Jadi tugasnya dikumpulkan melalui email saya yang ada di sini. Ya, saya tidak menerima email tugas melalui WhatsApp pribadi karena sering kehapus. Ya, kalau kebanyakan itu WhatsApp pribadi, kalau kirim ke email nggak akan hapus. Oke, kita lanjutkan supaya tidak panjang-panjang. Ini ada video, tapi mungkin bisa kamu lihat di YouTube ya, dengan judul Madrasah. Jadi tidak saya putar secara habis supaya tidak terlalu panjang. Nah, ini sama juga ya. Oh ya, nanti ada himne dan mars madrasah. Himne dan mars madrasah. Jadi kamu sebagai siswa yang sudah memilih madrasah sebagai sekolahanmu, ya, kamu harus tahu himne dan mars madrasah. Bisa kamu cari di YouTube berserta liriknya. Nanti waktu kita bertatap muka di kelas, ya, kalau sudah selesai ini pandemi ini, maka saya akan tagih janjinya.
Apakah kamu hafal himne madrasah atau mars madrasah? Ya. Oke, lanjut. Nah, ini kita sudah masuk ke materi inti. Pertanyaan yang dasar yang pertama kali, apa itu madrasah? Apa beda atau sama dengan sekolah? Ya. Kita artikan secara bahasa dulu. Bisa dilihat dengan jelas ya. Merupakan sebuah kata dalam bahasa Arab yang artinya sekolah. Sebenarnya dalam istilah bahasa sama. Madrasah, sekolah itu sama. Ya. Yaitu tempat untuk pembelajaran. Sama. Tapi kalau istilah bahasa Arab dinamakan madrasah. Asal katanya yaitu dari darosa. Ya. Tulisannya darasa, bacanya darosa. Yang artinya belajar. Jadi sekolah itu atau madrasah memang sudah makna belajar. Jadi kalau di sekolah nggak belajar, aku bukan di sekolah namanya. Ya. Kadang-kadang ada siswa itu ya bukan hanya di Darussalam, mungkin semuanya. Sekolah niatnya kepingin cuma pamer HP. Sekolah cuma kepingin pamer jilbab atau pamer kerudung, pamer sepatu. Ya. Kemudian di sekolahan ada gurunya, jam pertama masih kuat, jam kedua masih kuat, jam ketiga sudah mengheningkan cipta alias tidur. Nah, ya nggak apa-apa lah. Itu dinamika dalam kelas. Pokoknya intinya darosa itu bermakna ya. Di Indonesia madrasah dikhususkan sebagai sekolah umum yang kurikulumnya terdapat pelajaran-pelajaran tentang keislaman. Nah, ini yang membedakan istilah madrasah dengan istilah sekolah. Ya, istilah madrasah dengan istilah sekolah. Jadi ilmu pembelajaran tentang keislaman atau tentang keagamaan itu lebih mendalam dibandingkan kita belajar di sekolah yang bersifat umum, ya. Mungkin pendidikan agama biasanya itu terpecah menjadi Al-Quran, hadis, kemudian bahasa Arab, fikih dan lain-lain. Itu yang membedakan. Kemudian tingkatan madrasah mulai dari TK, istilahnya Raudhul Atfal atau RA, setara dengan taman kanak-kanak. Kemudian madrasah Ibtidaiyah MI, setara dengan SD. Madrasah Sanawiyah MTS atau SMP, setara dengan SMP. Dan yang terakhir yaitu jenjang yang paling tinggi atau paling atas yaitu madrasah Aliyah MA, setara dengan sekolah menengah ke atas atau SMA atau SMK. Nah, saya harap dari penjelasan saya tidak terlalu membingungkan ya. Bisa kamu pahami ini asal usul yaitu kata madrasah. Oke, kita lanjutkan lagi slide yang berikutnya. Nah, kita bahas sejarahnya. Siapa yang pertama kali atau memperkenalkan kata madrasah? Oke, kita bahas. Nomor 1, madrasah pertama sepanjang sejarah Islam adalah dimulai dari rumah sahabat Nabi Abu Abdillah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Siapa beliau? Beliau punya rumah di daerah Mekah dekat Ka'bah, dan disitulah Nabi pertama kali syiar atau berdakwah secara sembunyi-sembunyi pada waktu itu di rumahnya Abu Abdillah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, yaitu tempat ilmu, pengetahuan dan amal soleh diajarkan secara terpadu oleh sang guru pertama yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau ada yang pernah ke Mekah
ya, itu ada pintu, namanya pintu Al-Arqam. Jadi disitulah rumahnya sahabat Nabi yang pertama kali Nabi berdakwah, mengajarkan ilmu Islam, mengajarkan ilmu agama Islam secara waktu itu masih secara sembunyi. Beliau sendiri yang mengajarkan dan mengawasi proses pendidikan di sana, yaitu disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, atau sahabat-sahabat yang paling awal, ya, seperti Sayyidina Ali dan lain sebagainya yang waktu itu masih berdakwah secara sembunyi. Kemudian yang kedua, dikenal di Indonesia istilah madrasah pertama kali diperkenalkan oleh para tokoh agama dan ulama yang telah selesai belajar dari Arab dan pulang ke Indonesia. Ada dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan bangsa Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Ini yang sebelum kemerdekaan. Penerima madrasah pertama kali yaitu abad 19, yaitu tahun 1907, didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad yang ada di Padang Panjang, ya, di daerah Sumatera. Yaitu yang pertama kali dinamakan Adabiyah Madrasah. Adabiyah, kata namanya sudah memperkenalkan dengan ilmu adab, ya, Adabiyah Madrasah. Kemudian berkembang sampai ke Pulau Jawa sekitar tahun 1918. Didirikan pertama kali yaitu Madrasah Muhammadiyah yang didirikan oleh satu ulama yang menjadi pahlawan nasional, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta, Jawa Tengah. Dan kemudian setelah itu selisih 1 tahun didirikanlah Madrasah Salafiyah yang didirikan oleh sahabatnya dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu setahun setelah itu 1919 di Jombang, Jawa Timur. Kemudian selanjutnya setelah Indonesia merdeka, kurang lebih tanggal 3 Januari 1946 dibentuklah Departemen Agama pertama kali yang diantaranya mengurusi bidang pendidikan khususnya madrasah. Dibuatlah Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1946 dan disempurnakan Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 1952 hingga sekarang dengan segala proses perkembangannya berdasarkan perkembangan zaman. Jadi selalu berkembang, ya. Mungkin dulu bersifat pondok pesantren, ya, cuma memperkenalkan tentang ilmu agama. Sekarang sudah berkembang dengan ilmu umum, ya. Sekarang ada dimasukin dengan ilmu robotik, komputer, multimedia dan seterusnya, ya. Jadi tidak ketinggalan zaman. Oke, lanjut. Nah, ini pertanyaan untuk kalian ini, untuk Anda semua ini. Yakin kamu masuk ke madrasah? Jadi saya tegaskan lagi, ya, saya perkuat lagi niat kamu untuk masuk ke MA Darussalam. Benar kamu ingin ke madrasah? Jadi kalau sudah masuk ke madrasah sini, ya, jangan goyang niatnya, ya, harus yakin bahwasanya pilihan sekolah madrasah itu tepat. Kadang-kadang masih saya temukan gagal di di SMA negeri atau SMA pilihannya, kemudian justru yang penting sekolah, akhirnya dia dimasukkan madrasah, akhirnya dia belajarnya males-malesan. Itu jangan, ya. Jadi kamu yakinkan dulu, kamu tata niatnya dulu supaya kamu tidak kecewa atau supaya tidak salah pilih kamu masuk ke madrasah, ya. Tolong jangan bohong ke saya, harus jujur. Oke?